Bab 19. Kenapa bisa seperti ini? Isabel bingung. Dia tidak menyangka Jennifer akan memberikan jawaban seperti ini. Tapi kartu kamar aku yang dapat itu memang 1216. Jennifer, ini sebenarnya kenapa? Jennifer melihat Isabel sudah tertipu. Dia langsung menutup mukanya, berpura-pura menangis dan berkata, "Astaga, jangan-jangan kita minum terlalu banyak dan salah ambil kartu kamar. Oh ya, kalau kamu menikah dengan Ravindra, aku bagaimana? Andika bagaimana? Isabel, jadi orang bagaimana bisa egois seperti ini? Walaupun kamu tidak peduli dengan perasaan aku, apakah kamu memikirkan Andika? Di saat kuliah, dia mengeluarkan semuanya untuk kamu. Apakah kamu benar-benar bisa melupakannya semudah ini?" Hati Isabel sangat tertusuk. Sakitnya membuat muka dia langsung menjadi pucat. Semua perasaan yang dipaksakan olehnya itu semuanya berputar kembali. Andika baru saja keluar negeri 2 bulan. Kamu bisa-bisanya menikah dengan orang lain. Isabel, hati kamu benar-benar jahat ya. Aku bisa-bisanya punya teman baik yang sejahat kamu. Aku ini benar-benar buta. Aku dan Andika sangat percaya dengan kamu, tapi kamu seperti ini terhadap kita. Jennifer berusaha untuk mengeluarkan air matanya dan menunjukkan ekspresinya yang sangat tidak percaya melihat Isabel. Sudah diduga Isabel tergoyah. Isabel, maaf, tadi aku tidak seharusnya menampar kamu. Aku hanya tidak bisa menerima kenyataan ini. Jennifer tiba-tiba maju dan memeluk Isabel dan menangis. Isabel, kembalikan Ravindra ke aku ya. Aku benar-benar cinta dia. Kamu kembalikan dia ke aku. Kamu masih ada Andika. Kalau aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Air mata Isabel sudah keluar. Tapi bagaimana, Jennifer, aku sudah tidak bersih. Aku sudah mengandung anaknya Ravindra. Aku juga tidak mau nikah, tapi kalau aku tidak nikah, anak ini akan direbut. Aku bisa apa? Bicara sampai akhir, Isabel sudah menangis hebat. Bagaimana mungkin dia tidak menyesal? Dia dari awal sudah sangat menyesal dan sakit hati. Tapi dia sudah tidak punya jalan keluar, iya kan? Isabel, kamu cari Andika saja. Dia sangat cinta kamu. Kamu juga sangat cinta dia. Kalian itu sudah takdir untuk bersama. Isabel, kamu kasih tahu yang sebenarnya kepada dia. Kasih tahu dia kamu hanyalah salah ambil kartu kamar dan bukan benar-benar mengkhianatinya. Kamu tanya dia, apakah dia masih bisa menerima kamu dan bersama dengan kamu. Dia sangat cinta dengan kamu. Dia pasti bisa menerima anak di perut kamu. Jennifer terus mencuci otak Isabel tiada henti. Kamu tidak suka Ravindra. Ravindra juga tidak suka kamu. Walaupun kamu menikah, kamu juga tidak akan bahagia, iya kan? Mata Isabel bersinar. Benar, yang dibilang Jennifer benar. Dirinya sama sekali tidak cinta dengan Ravindra. Dia juga tidak suka dengan dirinya. Kalau dirinya menikah dengan dia, pasti akan menyakitkan. Dirinya mau mencari Andika dan Andika memberitahukan semua kenyataannya. Dirinya saling mencintai dengan dia dan juga sama-sama memiliki kenangan indah yang sangat banyak. Dirinya mau tanya dia kalau dirinya sudah tidak bersih lagi. Apakah dia masih mau dengan dirinya? Kalau dirinya bersedia bersama dia tanpa peduli yang lainnya, apakah dia mau bersama dengan dirinya selamanya? Apakah dia bersedia menerima anak ini? Tiba-tiba hati Isabel penuh dengan jutaan harapan. Karena Andika pulang sementara, membuat Isabel sangat berani. Dia mau mencari Andika untuk mencari baik-baik. Isabel langsung mendorong Jennifer. Tanpa mengenakan sepatu, dia langsung keluar mengenakan gaunnya. Saat Isabel muncul di luar, ekspresi di mukanya yang tidak bisa langsung mengejutkan bodyguardnya di luar. Mereka melihat Isabel berlari kencang keluar gereja.
Mereka langsung mengikutinya dan menghalangi Isabel tiada henti. Nyonya, pernikahan sebentar lagi akan dimulai. Harap kembali ke ruang istirahat. Isabel tidak peduli bodyguard bilang apa. Di saat ini dia hanya mau mencari Andika, memberitahu dia semuanya, lalu meninggalkan tempat yang mengesalkan ini bersama Andika. Isabel baru berlari ke pintu samping gereja. Belum sempat keluar dia sudah dihalangi oleh kerumunan orang. Awas, kalian semua awas, jangan halangi aku. Air mata Isabel melunturkan dandanan di mukanya, membuat dia terlihat sangat sedih. Isabel mendorong orang-orang itu mati-matian, tapi tidak peduli sekuat apa, dia tetap tidak bisa mendorongnya. Kalau kalian menghalangi aku lagi, aku akan melukai diri aku sendiri. Isabel langsung terburu-buru, dia mengambil penjepit rambut di kepalanya dan mengarahkan ke perut. Kalau generasi keempat kita darat terjadi apa-apa, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Sudah diduga kalimat Isabel ini sangat berguna. Para bodyguard yang tadi sangat keras untuk menghalanginya saling melihat satu sama lain dan tidak berani bergerak. Kalau generasi keempat keluarga kita darat terjadi apa-apa, kamu bisa menanggungnya. Suara Ravindra yang rendah dan dingin terdengar dari belakang. Aku hanya... Isabel langsung tidak tahu harus berkata apa. Kamu lari keluar tanpa peduli penampilan kamu seperti ini, pasti mau bertemu dengan mantan pacar kamu kan? Aura Ravindra yang seperti bisa mengontrol semua hal muncul lagi. Seperti ini saja, kamu mau bertemu dia. Aku akan biarkan kamu bertemu dia. Kalau dia bersedia untuk bersama kamu, maka perjanjian nikah kita batal. Bab 20. Isabel mengangkat kepalanya dan melihat Ravindra dengan tidak percaya. Dia bilang apa? Dia akan membiarkan dirinya bertemu dengan Andika. Dia kenapa? Dia saat ini dari kejauhan ada satu mobil yang sedang berjalan kemari dan berhenti di depan Isabel. Pintu mobil terbuka. Bayangan yang tidak asing muncul di depan Isabel. Mata Isabel langsung terbuka lebar. Andika, dia benar-benar kembali. Andika, Isabel sangat senang. Dia mau memberitahu Andika kalau semua ini adalah salah paham. Dia mau tanya Andika apakah dia bersedia untuk bersamanya. Isabel baru mau memeluk Andika, tapi Andika mundur dan menghindarinya. Andika pertama kali melihat bodyguard berbaju hitam sebanyak ini dan juga pertama kali melihat Ravindra yang auranya sekuat ini, dia pun langsung panik. Isabel terkejut, apakah ini masih Andika miliknya? Kemarin dia masih selembut itu. Di WeChat juga sering membahas kehidupannya yang menarik di luar negeri. Dan juga dia masih bicara sangat banyak hal. Kenapa hari ini dia berubah menjadi seperti ini? Andika, kamu ini kenapa? Apakah Ravindra memaksa kamu? Isabel maju satu langkah, Andika mundur satu langkah. Tidak, mata Andika menghindar dan tidak berani melihat Isabel. Sama sekali berbeda dengan Andika yang dikenal oleh Isabel dulu. Isabel langsung melihat Ravindra dengan kesal. Kamu mau berbuat apa dengan dia? Ravindra pelan-pelan membuka kancing pergelangan tangannya. Aura di seluruh tubuhnya sudah keluar semua dan membuat Andika semakin tertekan. Dia berjalan ke arah mereka berdua dan berkata, aku bisa berbuat apa? Aku hanya bantu kamu memanggil orang yang paling ingin ditemui kamu saja. Kalian cari aku ada apa? Andika di saat ini sudah bergetar. Matanya berkedip-kedip, benar-benar terlihat sangat ketakutan. Isabel mungkin tidak mengerti di mobil, tapi Andika itu mengerti. Harga mobil yang tadi dia naiki pasti tidak rendah dari 2 miliar. Dan juga masih ada bodyguard sebanyak itu. Orang-orang ini pasti bukan orang biasa. Aku hanya mau tanya Tuan Andika, di hatimu Isabel berharga berapa duit? Ravindra melambaikan tangannya. Nandu langsung mengantarkan satu tas dan langsung diletakkan di atas mesin mobil yang tadi dinaiki oleh Andika.
dan dia membuka tas itu di depan Andika. "Maksud kamu apa?" Di hati aku, Isabel sama sekali tidak ternilai. Ucapan dia berhenti di saat dia melihat isi tas itu. 1 miliar. Ravindra pelan-pelan mendorong tas itu ke depan. "Kamu, aku bagaimana bisa menghargainya dengan uang?" Andika belum selesai berbicara, Nandu lagi-lagi meletakkan satu tas di atas mesin mobil dan diperlihatkan ke Andika. Andika menelan semua ucapan berikutnya. 2 miliar. Senyum sindiran Ravindra semakin besar. Isabel melihat ekspresi dari Andika, hatinya memiliki firasat yang tidak baik. Dia langsung menatap Ravindra dengan kesal. Ravindra hanya melirik Isabel sekilas dan membuat hati Isabel gemetar. Dia sebenarnya mau apa? Nandu lagi-lagi membawa 2 tas dan dibukanya, lalu didorong ke depan mata Andika. "Tidak suka rupiah, bagaimana kalau dolar?" Ejekan di mata Ravindra semakin tebal. "Ini totalnya 5 juta dolar Amerika." Andika sangat terkejut. Firasat buruk di hati Isabel semakin kuat. Dia sudah menebak sesuatu, lalu dia melihat Andika dengan pandangan memohon. Jangan Andika, jangan seperti ini. Cinta kita tidak boleh ditukarkan dengan uang. Kamu pernah bilang ke aku, cinta kita itu tidak ternilai. Kamu pernah bilang masa depan kita akan berubah menjadi sangat baik. Kita bisa mendapatkan kekayaan milik kita berdua dengan 2 tangan kita." Ekspresi Andika saat ini sudah berubah menjadi gila. 5 juta dolar Amerika, 60 miliar rupiah. Dia dari dulu tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Bukan dipikirkan saja, tidak pernah. Andika tanpa sadar sudah berlutut di depan tas itu. Bukan dia berlutut di depan uang, berlutut di depan raja yang sangat tinggi di atas. Isabel langsung pucat. "Tuan Andika, aku hanya mau kasih kamu satu pilihan." Ravindra tersenyum. Matanya yang mengejek dan kasihan dibesarkan. "Kamu bisa memilih menikah dengan wanita di depan kamu ini, di gereja ini, dan bersama selamanya. Kamu juga bisa pilih meninggalkan wanita ini dengan membawa semua uang ini dan pergi. Oh, dan juga mobil Bentley edisi terbatas itu juga bisa buat kamu." Mendengar ucapan Ravindra itu, Andika langsung mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan kejutan. Iya, kejutan. Melihat pandangan Andika, Isabel hanya merasa otaknya kosong. Tidak boleh Andika, kamu tidak boleh memiliki pandangan seperti ini. Saat ini, di mata Andika hanya ada uang yang membuatnya gila. Isabel pun tidak dilihatnya lagi. Uang sebanyak ini, mobil edisi terbatas ini adalah mimpinya seumur hidup. Bisa-bisanya dia mendapatkannya semudah ini. Apakah ini bukan mimpi?